Sobat Rupiah, kembali lagi bersama kita di podcast Pustakawan Bank Indonesia yang akan membahas tentang ER Rupiah. Tentu di sini teman-teman Sobat Rupiah pasti penasaran nih tentang ER Rupiah itu seperti apa. Di sini sebelum saya mulai podcast kita pada hari ini, saya akan buka dengan pantun terlebih dahulu. Kebedugul bareng Susi. Cakep. Pulangnya beli ikan tanpa sisi. Cakep. Hari ini kita diskusi bersama Bank Indonesia, pasti asik. Wih. Balas boleh dong. Boleh dong. Boleh dong. Kalau emang beli ikan tanpa sisik, Cakep. mari beli di pasar Sanglah. Cakep. Ini diskusi kita emang asik karena bicara tentang rupiah. Asik. Mantap nih Bang Gerhard. Oke, di sini teman-teman Sobat Rupiah, sebelum kita mulai kita perkenalan diri dulu dong. Karena ada Siap. pepatah mengatakan nih, kalau nggak kenal maka tak sayang. Di sini udah ada narasumber yang sangat luar biasa nih dari Bank Indonesia. Ada Bro Gerhard dan Bro Padma. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri dulu dari Bro Gerhard terkait dengan kesibukan dan asalnya. Siap. Makasih nih Bro Sandi. Halo Sobat Rupiah, perkenalkan saya Bro Gerhard. Saat ini saya dari unit implementasi uang rupiah. Untuk kesibukan biasa lah ya, namanya orang kantoran ya. Ya kerja di luar kerja pasti banyak kesibukan lain, ya terutama sih sepedahan. Jadi kalau misalnya ada yang Sobat Rupiah yang demen sepedahan, boleh nih kita gabung. Ya. Halo Sobat Rupiah, ya perkenalkan saya Padma. Sama saya juga satu unit dengan Bro Gerhard di unit implementasi uang rupiah. Nah, kesibukan sehari-hari sih main futsal sih. Futsal, sepak bola tuh pasti. Mungkin Sobat Rupiah yang ada di rumah yang suka futsal dan main sepak bola bisa gabung sama saya tentunya. Waduh, ternyata narasumber kita ini suka olahraga ya. Kebetulan juga nih Mas Gerhard, saya suka olahraga sepeda nih. Mungkin Boleh. boleh Kapan-kapan kita janjian. goes bareng nih ke pantai Iya, mungkin ya. Siap. Mau ke gunung boleh, ke pantai boleh. Oke, mantap sekali. Oke, teman-teman di sini pasti udah penasaran nih terkait dengan temanya. Mungkin supaya kita langsung saja nih ke temanya, kita mulai dari yang ringan-ringan dulu nih. Siap. Bro Gerhard, mungkin ada pertanyaan nih. Sobat Rupiah tuh bingung nih, rupiah tuh apa sih? Kemudian ada kaitannya nggak dengan cinta bangga paham rupiah? Mungkin dari Bro Gerhard bisa menjelaskan nih bagaimana tentang rupiah itu seperti apa dan kaitannya dengan cinta bangga paham rupiah. Oke, ini pertanyaannya keren-keren banget nih. Nah, ini yang pertama, kita kan udah menyapa Sobat Rupiah. Nah, ini perlu kita ketahui, di Bali ini sebenarnya sudah ada komunitasnya juga, Sobat Rupiah Bali. Ada Instagramnya, IG-nya. Ketik Sobat Rupiah Bali, jangan lupa follow. Pokoknya Sobat Rupiah yang ada di Bali harus follow akun Sobat Rupiah Bali. Mengenai rupiah. Nah, rupiah ini seperti apa sih gitu ya? Nah, rupiah merupakan media edukasi mengenai cinta bangga paham rupiah yang berbasis teknologi augmented reality. Nah, di dalamnya kita nih teman-teman ketika sudah mengunduh aplikasi rupiah ini, kita bisa melakukan fun game, terus di sana juga edukasi interaktif, dan satu lagi ada user experience. Itu mengenai rupiah itu sendiri. Nah, apa hubungannya rupiah dengan edukasi cinta bangga paham rupiah? Jadi begini, tahun 2021 di bulan Maret itu Bank Indonesia pada saat itu menggaungkan yang namanya gerakan cinta bangga paham rupiah. Nah, dari bulan Maret sampai dengan bulan Oktober itu kita sudah melakukan berbagai kegiatan edukasi baik offline maupun online. Nah, ternyata Gubernur Bank Indonesia kami itu melihat kenapa ketika melakukan edukasi, kenapa nggak kita bikin aja nih sebuah aplikasi yang sifatnya itu one stop education platform. Jadi pokoknya kita ada aplikasi, semua edukasi rupiah itu pokoknya menyatu di situ. Nah, akhirnya dari edukasi cinta bangga paham rupiah ini kita geser nih, berubah ke platform digital. Nah, saat itulah lahir yang namanya rupiah itu. Oke, jadi itu udah dijelaskan tadi dengan Mas Gerhard terkait dengan rupiah itu seperti apa. Mungkin di sini ada pertanyaan lagi nih. Mengapa sih Bank Indonesia tuh mengembangkan aplikasi rupiah itu, fungsinya apa sih sebenarnya gitu? Baik Sobat Rupiah, ini pertanyaannya kenapa sih Bank Indonesia susah-susah mengembangkan aplikasi rupiah ini? Ini yang pertama, ini perlu kita ketahui bahwa dari tahun 2021, bayangin aja penduduk Indonesia yang sekian ratus juta, itu 89%-nya itu sudah memiliki smartphone, termasuk Sobat Rupiah kan pastinya. Nah, dari sekian ratus juta itu, 202 juta itu sudah mengakses internet. Ini sebuah peluang yang luar biasa besar. Selain itu, demografi kita di Indonesia ini ternyata 50 sekian persennya itu dari kaum milenial. Ini peluang yang sangat besar dilihat oleh Bank Indonesia. Nah, kami dari Bank Indonesia tentunya setelah adanya pandemi ini melihat
kok edukasi kalau misalnya dilakukan secara offline itu targetnya cuma segitu-segitu aja. Kalau misalnya edukasi menggunakan aplikasi, ini luar biasa nih jangkauannya gitu ya. Jadi ada yang dari pelosok Aceh, ada yang pelosok Papua, yang penting mereka memiliki jaringan internet, dan hampir semuanya memang sudah memiliki jaringan internet, itu bisa mengakses edukasi tentang rupiah. Oleh karena itu, EA Rupiah ini sangat luar biasa, sehingga semua masyarakat bisa mengetahui edukasi tentang rupiah itu. Waduh, keren banget nih penjelasan dari Bro Gerhard. Melihat dari penjelasan yang diberikan oleh Bro Gerhard ini, membuat kita ini semakin tertarik dengan EA Rupiah ini seperti apa. Lihat dari penjelasannya Bro Gerhard ini, EA Rupiah itu sangatlah baik untuk masyarakat, karena kan udah punya gadget, sinyal juga udah merata di Indonesia. Nah, pertanyaannya nih, pasti Sobat Rupiah bingung nih, bagaimana sih caranya kita menggunakan EA Rupiah? Mungkin Bro Padma bisa menjelaskan. Bro Padma. Oke, terima kasih Bro Sandi. Nah, untuk para Sobat Rupiah yang ada di rumah yang ingin menggunakan atau ingin bermain di aplikasi EA Rupiah itu, harus wajib pertama unduh aplikasinya, ada di App Store dan Play Store tentunya. Bagi para pengguna Sobat Rupiah yang pengguna HP Android dan pengguna HP Apple atau dengan basis sistemnya OS atau iOS, itu untuk Android wajib untuk spesifikasinya itu adalah minimum Android 9 kayak gitu. Dan untuk pengguna iOS nih terutama minimum iOS 13 kayak gitu. Itu pertamanya. Sebelum kita main kita harus unduh aplikasi dulu kan. Wajib juga. Bro, Gimana? tadi juga ada pertanyaan tuh. Kalau gimana di desktop bisa nggak di desktop? Oh, di desktop bisa. Bisa di desktop, tapi masa kita bawa PC kemana-mana keliling-keliling kan desktop monitor, ya. Tapi untuk saat ini memudahkan akselerasi para Sobat Rupiah di rumah, kita menggunakan Android handphone dan tablet seperti itu. Sip ya. Iya. Nah, selanjutnya nih cara bermainnya nih, langsung saja cara bermain. Ketika Sobat Rupiah di rumah sudah mengunduh aplikasinya di App Store dan Play Store, selanjutnya wajib masuk ke aplikasi EA Rupiah yang sudah di-download. Nah, sebelum memulai permainan, wajib Sobat Rupiah untuk melakukan registrasi, mengisi data diri dan data yang dibutuhkan. Nah, yang terpenting bagi pengguna Android wajib menggunakan akun Google-nya untuk meregistrasi di permainan tersebut, dan untuk para pengguna Apple wajib menggunakan akun Apple-nya untuk meregistrasi permainan seperti itu. Mungkin di sini Sobat Rupiah ada yang bertanya nih Bro. Iya, gimana Bro Sandi? Sekarang ini kan HP itu udah canggih-canggih, gila lah speknya ya. Iya. Nah, di sini mungkin ada yang kalau orang milenial tuh bilang, wah HP saya kentang nih Bro, bisa nggak main EA Rupiah nih? Misalkan RAM-nya cuma 4 GB nih, ROM-nya cuma ya terbatas lah, bisa nggak main nih? Ada nggak hardware minimum lah untuk mainin aplikasinya ini? Gitu. Oke Bro Sandi. Nah, tadi Sobat Rupiah sudah saya jelaskan tadi ya. Untuk minimum spesifikasi dari handphone, masa sih zaman sekarang handphonenya itu enggak memorinya udah gede-gede banget, semua kartu memorinya udah keren-keren. Masalah kentang tuh nggak ada lagi. Semua masyarakat pasti di zaman sekarang mana sih ada Sobat Rupiah yang di kalangan milenial punya HP yang kentang. Nah, nih mungkin saya jelasin sedikit ya. Saya ulangi lagi. Minimum spesifikasi untuk permainan EA Rupiah ini itu di Android minimum Android 9 atau Android Pie, dan RAM-nya itu 4 GB dan kamera itu 13 megapiksel seperti itu. Dan untuk para pengguna iOS atau Apple itu minimum spesifikasi adalah iOS 13 seperti itu Bu Sandi. Itu rata-rata smartphone sekarang loh sebenarnya. Jadi nggak usah khawatir ya. Iya benar. Oke, jadi nih teman-teman Sobat Rupiah nih nggak perlu khawatir nih HP yang nggak kuat main EA Rupiah nih, karena HP sekarang tuh udah canggih, pasti kuat lah main game EA Rupiah ya nggak Bro? Iya benar banget. Oke nih, kita nih udah tahu nih EA Rupiah tuh apa, terus bagaimana caranya ya kan? Nah, terus fitur apa aja sih yang ada di EA Rupiah nih? Mungkin Bro Padma bisa menjelaskan nih fitur-fitur yang ada di EA Rupiah nih seperti apa? Oke. Untuk fitur sendiri ya di EA Rupiah itu banyak banget. Ada 3 fitur itu yang paling utama nih Bro Sandi dan Bro Gerhard dan para Sobat Rupiah yang ada di rumah. Yang pertama itu adalah fitur tangkap rupiah, dan selanjutnya itu ada fitur spot rupiah. Spot rupiah benar banget Bro Gerhard. Yang selanjutnya itu ada battle area. Battle area ini adalah yang paling utama dari aplikasi EA Rupiah ini sendiri kayak gitu. Terus
battle area tuh gimana sih maksudnya Mas? Apakah kita langsung berantem dengan teman kita atau gimana nih? Mungkin bisa Boleh nih. Boleh. Ya kita sobat rupiah nih ngerti gitu nanti battle itu maksudnya gimana? Ya, jadi gini, sobat rupiah. Jadi seperti yang dijelasin sama Bro Padma bahwa di fitur ini ada namanya spot rupiah, ada tangkap rupiah dan battle area. Nah, di battle area ini, jadi ketika sobat rupiah masuk ke aplikasinya ini dan ada orang lain masuk, ini masing-masing dari individu-individu ini bisa saling adu pengetahuan tentang rupiah. Jadi istilahnya tuh kayak cerdas cermat. Jadi misalnya saya masuk sama Bro Padma, terus ada pertanyaan yang sama, kita adu cepat nih dan adu siapa yang jawabnya paling benar. Itu yang namanya battle area, bukan kayak di game-game misalnya ada perang dan lain sebagainya, bukan kayak gitu. Berarti adu kecerdasan. Adu kecerdasan, makanya sifatnya tuh seperti semacam cerdas cermat sih sebenarnya. Berarti ini luar biasa nih aplikasinya. Selain menghibur juga mengedukasi. Wah, mantap sekali ya. Terus nih, sobat rupiah nih penasaran dong. Bank Indonesia buat IR rupiah nih apa sih manfaatnya untuk masyarakat gitu? Iya. Ini sobat rupiah, Bank Indonesia pasti kalau misalnya mengeluarkan sesuatu pastilah manfaatnya banyak gitu ya. Tapi dari sisi segmentasi sendiri itu seperti ada 3 target segmen kita. Yang pertama adalah segmen anak-anak dan gamers nih. Jadi ketika kita mengeluarkan aplikasi IR rupiah ini salah satu targetnya adalah anak-anak dan juga gamers. Karena di segmentasi ini para anak-anak dan juga gamers itu mereka kan biasa tuh megang-megang Android dan lain sebagainya, sehingga mereka punya pilihan lain. Jadi nggak hanya main game aja, oh ternyata nih ada IR rupiah yang nggak cuma bisa main game, tapi mereka bisa juga teredukasi tentang rupiah. Terus buat para gamers, nih tantangan buat para gamers. Bisa nggak nih para gamers di sobat rupiah ini bisa ngumpulin poin-poin sebanyaknya di IR rupiah. Itu tadi segmen dari anak-anak dan juga gamers. Terus ada juga segmentasi buat para pelaku usaha di bidang pengelolaan uang tunai, karena di situ mereka tuh bisa melihat edukasi mengenai ciri-ciri keaslian rupiah, terus apa sih uang rupiah yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan berlaku pada saat ini. Dan segmentasi ketiga adalah para pelaku numismatik. Jadi para pelaku numismatik atau misalnya pecinta dengan uang rupiah yang ada di Indonesia, itu mereka bisa ngelihat, oh ternyata di zaman tahun sekian udah ada mengeluarkan uang rupiah bentuknya seperti ini dan seperti ini. Nah, tapi secara umum masyarakat ketika mengunduh aplikasi IR rupiah, mereka bisa teredukasi mengenai rupiah. Dan sobat rupiah perlu ketahui bahwa IR rupiah itu hanya nggak bicara tentang rupiah saja. Karena ketika kita sudah masuk ke IR rupiah, itu kita akan mengenali rupiah kita lebih dalam, dan kita akan mengenali budaya dan keindahan alam Indonesia juga lebih dalam. Karena di IR rupiah itu kita bisa begitu masuk nih, kita bisa tahu nih, ada Pulau Komodo, ada Wakatobi. Nah, itu dari sisi wisata alam. Nah, kita juga misalnya ketika masuk di IR rupiah juga bisa mengenal tarian-tarian Nusantara. Kita juga bisa mengenal flora dan fauna Nusantara. Dan kita yang penting nih, kita kan diminta jangan melupakan sejarah. Ketika kita masuk ke IR rupiah, kita bisa mengetahui sejarah-sejarah dari pahlawan-pahlawan Indonesia di IR rupiah. Makanya sobat rupiah, banyak manfaatnya di IR rupiah. Download ya. Ya, pasti. Download. Ya, sobat rupiah. Kalau ingin tahu mengeksplor flora dan fauna, ada banyak banget di IR rupiah itu. Ya benar, Bang. Pokoknya IR rupiah tuh nggak cuma bicara rupiah, itu bicara juga tentang Indonesia. Indonesia dengan keindahan faunanya juga ya, keindahan flora, fauna, keindahan alamnya semuanya ada di IR rupiah. Story kita dulu zaman pada saat kita pahlawan-pahlawan kita seperti yang ada di uang rupiah saat ini ya. Betul. Ada Insinyur Soekarno. Betul. Ada Muhammad Hatta. Jadi gini bro. Dulu orang mungkin jarang yang kenal kayak misalnya pahlawan kita, Frans Kaisepo. Atau kita kan di Bali nih. Ada saat ini pahlawan Bali yang wajahnya masuk ke dalam uang rupiah, yaitu I Gusti Ketutpuja. Nah, ketika gambar pahlawan I Gusti Ketutpuja itu muncul di uang rupiah, itu teman-teman akhirnya tahu sejarah tentang I Gusti Ketutpuja, yang misalnya dia sebagai gubernur pertama dulu yang namanya Sunda Kecil dulu. Saya begitu ada I Gusti Ketutpuja, saya sampai jadi tahu, ternyata beliau dulu
gubernur pertama Sunda Kecil, dan dulu yang namanya Sunda Kecil tuh Bali dan juga wilayah Nusa Tenggara. Nah itu namanya Sunda Kecil. Nah akhirnya dengan hadirnya rupiah kita jadi juga sama-sama tahu nih tentang sejarah-sejarah kita gitu. Benar-benar. Terus mungkin sobat rupiah ini juga penasaran, rupiah tuh apa, ini apa namanya, udah di spot-spotnya itu ada di mana aja di Bali? Misalkan apakah dia ada di spot-spot tertentu di Bali, itu seperti apa dia rupiah ini? Oh, untuk spot. Nah, untuk spot rupiah itu sendiri, nah ini kita cara tergantung dari kita lihat cara memainkan dari aplikasi rupiah ini sendiri. Nah, untuk mengetahui spot-spot di mana saja, di semua tempat bisa. Dengan luas tempat itu mungkin minimum untuk kita sarankan 5 kali 10 meter ya, bro. 5 kali 10 ya? Iya. Ya, dimanapun kita bisa memainkan, karena sistemnya ketika tadi sudah melakukan registrasi. Nah, selanjutnya nanti bro sobat rupiah yang di rumah itu akan memasuki ke scan rupiah. Untuk memulai permainan itu harus mempersiapkan 4 pecahan uang rupiah yang bisa kita gunakan untuk permainan nih. Ada yang pertama pecahan 5.000, pecahan 10.000, 50.000 dan 75.000. Nah, masing-masing rupiah itu akan memunculkan spot-spot tersendiri kayak gitu untuk memainkannya. Jadi itu ya. Jadi apa namanya, spotnya itu pokoknya dimanapun bisa ya? Iya, dimanapun bisa. Dimanapun bisa. Iya. Misalnya di dalam rumah sebenarnya bisa, di lapangan bisa. Yang penting areanya 5 kali 10 ya, biar lebih aman ya. Lebih memainkannya aman, kan kita pasti mobile ya, untuk memainkan rupiah itu. Dan yang terpenting adalah jaringan internet. Nah, Karena ini online nih gamenya nih. Jadi walaupun di lapangan tapi nggak ada jaringan internetnya, tetap nggak bisa. Jadi harus dengan area yang cukup, aman, dan ada jaringan internet. Baik, itu dia tadi sobat rupiah ya, penjelasan dari narasumber kita, dari bagaimana cara menggunakannya, rupiah itu apa, manfaatnya untuk masyarakat itu apa, sudah sangat jelas bagaimana cara kita memainkannya, dan fitur-fitur apa saja yang ada di dalamnya itu sudah sangat lengkap lah dijelaskan oleh narasumber kita yang memang berkompeten dalam bidangnya ini. Oke, mungkin di sini ada satu pertanyaan nih. Apa pesan misalkan Bro Gerehat nih kepada masyarakat terkait rupiah, dan juga Bro Padma? Ya, buat saya, buat sobat rupiah dimanapun berada, dan juga masyarakat secara umum, ini pesannya adalah mari kita kenali uang rupiah kita tidak hanya sebagai alat transaksi. Karena di rupiah ini kita diajarkan dan juga dikenalkan apa itu fungsi rupiah, apa itu filosofi rupiah, dan juga apa itu peran rupiah. Nah, ini merupakan 3 hal utama yang memang kita edukasi saat ini kepada masyarakat mengenai itu, cinta, bangga, paham rupiah. Oleh karena itu, kalau misalnya kita cinta rupiah, mari kita sama-sama pahami rupiah kita, baik dari sisi filosofi, dari sisi peran, dan juga fungsi. Karena apa? Karena cinta rupiah merupakan bagian dari cinta Indonesia. Mantap. Nah, dari saya sendiri untuk para sobat rupiah yang di rumah, khususnya nih untuk kalangan milenial nih, anak-anak sekolah nih, SMP dan SMA, baik itu juga yang di universitas. Nah, daripada bengong-bengong sendiri kan masing-masing sudah sering pegang gadget tuh, daripada bengong ataupun lagi nggak ada kegiatan, mungkin coba di-download aplikasinya, dimainkan itu permainan di rupiah itu sendiri. Mungkin ingin mengetahui seberapa indah sih flora dan fauna yang ada di Indonesia yang tercantum di mata uang rupiah kita, kalian bisa eksplor di sana. Kalian bisa mengetahui sejarahnya seperti apa, daripada kalian hanya mengetahui, kan kebanyakan zaman sekarang orang mengetahui rupiah itu dari warna dan nominalnya saja. Kalau pengen tahu tentang sejarah dan filosofis tadi yang disebutkan oleh Bro Gerhat, ayo coba mainkan rupiah itu sendiri, kayak gitu. Tambah nih Bro ya? Boleh ya? Boleh dong. Boleh ya? Jadi pesan-pesannya ya? Iya. Jadi masyarakat kalau misalnya memang belum download atau unduh ya. Terus yang kedua, ini kita rencananya Bank Indonesia yang akan mengadakan kayak semacam event kompetisi memainkan rupiah ini secara nasional. Ya mudah-mudahan sih acaranya tetap berlangsung, dan kalau misalnya kita tahu nih rupiah dari sekarang, kan kita bisa ikut kompetisinya dan bisa juara. Karena kalau misalnya Bank Indonesia tahu lah, kalau misalnya udah ngadain event, hadiahnya pasti oke lah. Benar banget. Sobat rupiah pasti tahu lah kalau Bank Indonesia tuh mengadakan event, wah hadiah pasti sangatlah menarik. Dan juga nih untuk para gamers nih, gamers sejati nih, di rupiah itu kan ada leaderboardnya juga ya Bro ya? Iya. Jadi ini teman-teman yang suka tantangan tuh bisa tuh untuk mencapai leaderboardnya yang paling atas. Kalau memang sobat gamers tuh suka yang tantangan, menantang kecerdasan mungkin. Menantang pengetahuan tentang rupiah. Pengetahuan tentang rupiah. Oke, jadi kalau sobat-sobat gamers nih yang penasaran, kalian bisa tunjukkan kemampuan kalian dan raih peringkat 1 di leaderboard rupiah. Wih, itu sangat keren itu. Keren.
Sobat Rupiah, itu tadi informasi yang telah diberikan oleh Bro Gerhard dan Bro Padma mengenai EA Rupiah. Sobat Rupiah, di sini jangan lupa untuk download dan mainkan EA Rupiah, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen channel ini. Dan di awal saya buka dengan pantun, di akhir saya tutup dengan pantun. Ayah ke ladang menanam padi, ibu di dapur menanak nasi. Sekian dari kami, salam sehat dan terima kasih. Sobat Rupiah, cinta, bangga, paham rupiah.